Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam yang telah menyaksikan video ini. Untuk pertama, mari kita adakan perkenalan. Saya sendiri yaitu Ahmad Syarul Sadullah. Yang kedua ada teman saya, ada Elma Farida, dan yang ketiga ada Mbak Silvi Aminatul Zahwa. Langsung saja kita ke materi, yaitu materi pengertian dari manajemen mutu pendidikan. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mutu dan mutu pendidikan. Mutu memiliki makna yaitu kualitas, derajat, dan tingkat. Dalam pengertian yang normal atau yang biasa, mutu digunakan pada dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu terbukti dari kurikulum nasional yang menjelaskan mengenai suatu cita-cita yang ingin digapai, perumusan standar kompetensi yang ingin dituju, standar isi, standar penilaian, salah satunya adalah diadakannya ujian nasional. Lalu pengertian secara umumnya, mutu mempunyai arti posisi atau standar keunggulan dari hasil dari upaya yang sudah dilakukan yang menghasilkan barang atau jasa. Pada latar belakang pendidikan, mutu terfokus pada proses dan hasil pendidikan. Mutu pendidikan sangatlah penting bagi suatu negara untuk membangun perkembangan dan dari sumber daya manusia, karena masa depan dari suatu negara bisa dilihat dari kualitas mutu yang terjadi pada saat ini. Saya Silvi Aminatul Zahwa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya mengenai prinsip-prinsip mutu pendidikan dan elemen-elemen mutu pendidikan. Yang pertama yakni prinsip-prinsip mutu pendidikan. Di sini terdapat 5 prinsip. Yang pertama yakni fokus pada pelanggan. Yang kedua yakni perbaikan proses. Kemudian yang ketiga yakni keterlibatan total. Yang keempat yakni pengukuran. Nomor 5 yakni pendidikan sebagai sistem. Kemudian elemen pendukung mutu pendidikan. Yang pertama yakni kepemimpinan. Dengan gaya kepemimpinan tertentu, hal itu dapat mengantarkan sebuah lembaga kepada revolusi mutu. Yang kedua yakni pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini fungsinya adalah untuk meningkatkan keterampilan guru-guru atau staf-staf yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yakni komunikasi. Tujuan dari komunikasi ini itu agar seluruh staf itu mengetahui tentang suatu komitmen yang benar-benar digunakan dalam usaha peningkatan mutu sebuah pendidikan. Kemudian yang keempat yakni penghargaan dan pengakuan. Setiap individu yang dapat mengimplementasikan sebuah mutu harus diberi penghargaan dan pengakuan agar pendidik beserta staf-stafnya maupun peserta didik lainnya dalam suatu institusi pendidikan itu dapat mengerti apa yang diharapkan dari institusi lembaga pendidikan ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rumusan masalah berikutnya, yaitu tentang problematika implementasi manajemen mutu pendidikan. Jadi adanya total quality management di aspek pendidikan, yaitu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga melahirkan output atau lulusan dengan indikator adanya jiwa kompetitif baik dari segi intelektual maupun soft skill atau hard skill. Maka dari itu, dalam pengimplementasian konsep manajemen mutu pada lembaga pendidikan harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengelola dirinya yang berkaitan dengan permasalahan administrasi dan fungsi setiap personil atau sumber daya yang ada dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang secara signifikan sangat berpengaruh terhadap pengembangan atau peningkatan mutu pendidikan, yaitu ada ketersediaan tenaga pendidikan maupun kependidikan yang masih belum memadai secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak didaya gunakan secara optimal. Kemudian yang ketiga, pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat, rendahnya kemampuan pengelolaan pendidikan seperti dalam menjalankan proses pembelajaran. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada suatu kata yang tidak berkenan di hati kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.